teman-teman, ketemu lagi dengan channel Gita Indah. Kemarin sudah aku bacain untuk beberapa zodiak ya tentang pesan cinta di bulan November ini. Kali ini giliran Aries yang akan aku bacain pesan cintanya. Ya, kira-kira apa pesan cinta untuk yang berzodiak Aries? Sebelum aku mulai, aku pengen menekankan bahwa video ini, bahwa semua bacaan ini itu semuanya bersifat general. Jadi bisa jadi cocok untuk kalian, bisa jadi enggak. Energinya bisa kebolak-balik ya. Kalau memang lagi nggak cocok, kalian bisa cek moon, rising, atau Venus kamu. Kalau memang nggak cocok juga, ya berarti ini bukan buat kalian. Oke? Sekarang kita mulai aja dulu ya untuk Aries secara garis besar. Apa sih energinya? Kira-kira pesan cinta untuk Aries secara garis besar apa? Oke. Ya. Twin flames. Your passion ignites. Oke. Kita simpan dulu itu. Sekarang kita masuk secara garis besar apa yang sedang terjadi dengan Aries. Pesan cinta apa yang akan didapatkan oleh Aries pada bulan November ini? Kita lihat dulu situasinya seperti apa. The Moon ya, untuk bottomnya ada The Moon. Tadi di sini ada Twin Flames. Oke. Kita lihat dulu. Page of Swords. Lalu di sini ada Ten of Wands. Oke, ada di Emperor. Lalu di sini ada Four of Pentacles. Yang bisa aku lihat dari tebaran kartu yang ada, kalau misalnya kalian yang menonton video ini adalah seseorang yang single, yang aku lihat di sini mungkin kamu sedang bertanya-tanya gitu loh tentang perasaan seseorang yang kamu fokuskan ini ke kamu. Dia tuh tertarik atau enggak gitu ya. Nah, apa ya, yang aku lihat itu mungkin dia belum terlalu menunjukkan, orang yang kamu fokuskan ini belum terlalu menunjukkan bagaimana perasaan dia ke kamu gitu. Jadi dia tuh belum bisa diajak lebih serius gitu. Orang yang kamu fokuskan ini belum bisa diajak lebih serius untuk menjalin sebuah hubungan. Jadi aku ngelihat orang yang kamu fokuskan ini belum siap untuk berkomitmen gitu ya. Jadi ya mungkin kalian itu sudah dekat, sudah dekat sih gitu, cuma belum ada komitmen yang lebih serius dari orang yang kau fokuskan ini ke kamu. Jadi aku harap sih kalian tuh
bisa tetap menikmati gitu ya waktu-waktu kamu bersama dia ya, sepanjang kamu tidak keberatan gitu dengan hubungan yang sedang kalian jalani saat ini, dimana kalian itu belum ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini ya, dengan adanya Page of Swords ini, aku ngelihat sih sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini apa ya, dia itu menganalisa gitu, dia tuh menilai kamu. Di dalam hatinya tuh dia ada suatu penilaian tentang sikap kamu, tentang cara kamu berpikir, apapun yang dia lihat tentang kamu tuh dia diam-diam menilai tentang kamu gitu. Jadi dia lebih cenderung untuk berhati-hati gitu ya. Dia tidak mudah percaya dengan maksud dan tujuan kamu untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi ya mungkin kadang-kadang dia tuh rada menjauh gitu ya dari kamu, tapi yang jelas itu dia sedang menganalisa gitu, apakah hubungan ini layak untuk diberi komitmen yang lebih serius gitu ya. Apakah ada potensi yang lebih baik gitu kalau memang hubungan ini dibawa ke jenjang yang lebih serius. Nah, yang aku perhatikan itu dari adanya Page of Swords itu seperti itu gitu. Jadi dia juga berusaha menggali informasi sebanyak mungkin gitu tentang kamu gitu ya. Dibilang curiga sih enggak sih sebenarnya, cuma dia berusaha mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan baik buruknya hubungan ini. Dia berusaha mempertimbangkan potensi apa, kemudian sebaiknya dibawa ke hal yang lebih serius atau gimana gitu. Nah, banyak pertimbangan di dalam dirinya untuk hubungan kalian ini. Lalu kalau aku ngelihat Ten of Swords di sini, jadi aku ngelihat mungkin orang yang kamu fokuskan ini dulunya pernah mengalami suatu hubungan sebelum ketemu kamu ya, sebelum dekat dengan kamu, dulunya pernah mengalami suatu hubungan yang kurang berhasil. Nah, jadi masa lalu dialah itu yang membuat dia itu menjadi lebih berhati-hati lagi gitu loh pada saat dekat dengan kamu. Akhirnya membuat dia itu lebih cenderung lebih mempertimbangkan lagi, lebih teliti lagi, lebih menganalisa lagi apakah hubungan kedekatan antara kamu dan dia ini layak untuk lebih serius lagi. Aku sih ngelihatnya seperti itu ya. Jadi beban masa lalunya itu masih ada terbawa sampai saat ini. Oke, gitu. Nah, jadi ya mungkin kadang-kadang kamu ngelihat dia tuh seperti menjauh gitu ya, seperti kadang melihat dia tuh seperti kayak menjauh, kayak sulit untuk didekati gitu ya. Dia seperti banyak berpikir gitu, banyak mempertimbangkan sebenarnya gitu ya. Aku ngelihatnya sih seperti itu. Jadi ada beban di masa lalunya yang masih terbawa sampai saat ini, dan itulah yang membuat dia itu lebih mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi gitu ya, bahwa dia itu kan menganalisa semuanya, memperhatikan semuanya, mempertimbangkan semuanya. Nah, kalau aku sih melihatnya juga mungkin kamu juga di sini ada The Emperor ya. Jadi mungkin dia itu melihat salah satu sifat atau mungkin karakter kamu gitu ya, dimana kamu itu mungkin terlalu keras gitu pembawaannya ya. Aries itu kan biasanya terlalu keras gitu ya, terlalu kalau sudah A ya A, kalau B ya B gitu ya. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan untuk dia loh
gitu ya. Nah jadi tapi sebenarnya kalau misalnya kamu berhasil menjalin hubungan sama dia gitu ya, hubungan ini akan menjadi sebuah hubungan yang awet gitu, menjadi hubungan yang jangka panjang sebenarnya. Aku lihat sih kalian itu berdua, kamu ataupun dia itu sebenarnya termasuk orang-orang yang orang-orang yang setia gitu ya. Orang-orang yang setia sebenarnya, termasuk orang-orang yang penganut monogami gitu ya, bukan penganut poligami gitu. Jadi kalau sudah itu ya itu gitu. Kalau sudah si A ya si A gitu, dia tidak akan dia akan setia gitu ya dengan pilihannya. Itu yang aku lihat gitu ya. Nah cuma mungkin di sini mungkin karakter kamu tuh mungkin ya, karena Aries itu kan keras sebenarnya ya, terkadang cenderung untuk terlihat kadang bukan cenderung terkadang seperti otoriter gitu ya, jadi terlihat seperti kaku gitu ya. Nah padahal padahal tidak seperti itu ya sebenarnya gitu ya. Tujuan kalian itu ya emang, pembawaan kalian itu emang seperti itu gitu ya. Jadi mungkin di sini ada baiknya kalian untuk bisa bersikap lebih lebih luas gitu terhadap orang yang kalian fokuskan ini, karena di sini dia menganalisa loh setiap sikap dan tingkah laku kalian gitu ya. Dengan karakter kamu yang seperti ini, apakah dia akan bisa bertahan dalam hubungan yang lebih serius lagi. Itu tuh dia mempertimbangkan semuanya gitu loh. Jadi kalian tuh harus bisa lebih luas lah ya, mungkin bisa lebih mengungkapkan perasaan kamu terhadap orang yang kamu fokuskan ini gitu ya. Jadi dia juga melihat bahwa kamu itu orangnya bisa lebih terbuka kok gitu ya, tidak bisa menerima, kamu termasuk orang yang bisa menerima masukan gitu ya. Dia bisa melihat seperti itu kalau kamu bisa lebih luas gitu ya. Nah kalau aku juga ngelihat dengan adanya Four of Pentacles di sini gitu ya, jangan terlalu posesif terhadap orang yang kau fokuskan gitu ya. Ini kalau memang tidak cocok ya, kalau energi ini tidak cocok, ini berarti bukan buat kalian ya gitu ya. Aku ngebaca tuh berdasarkan tebaran kartu yang ada ya teman-teman ya. Nah Aries itu emang kan orangnya terkesannya keras ya gitu ya. Saya punya beberapa teman yang Aries emang pembawanya keras gitu, tapi dia sebenarnya termasuk orang yang punya kemauan tuh teguh gitu. Jadi kalau sudah A ya A gitu, kalau dia sudah punya cita-cita, sudah punya tujuan A ya dia tuh akan mengejar sampai ke situ gitu. Dia akan berusaha bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia termasuk, kalau dibilang otoriter, ada sedikit ada otoriternya, karena ya dia punya pembawaan itu emang karakternya tegas gitu ya. Karakternya tegas, emperor itu ya gitu ya. Nah tapi yang aku lihat di sini tuh ya, mungkin kamu terlalu posesif, jadi mungkin kamu perlu untuk untuk lebih luas lagi seperti yang aku bilang tadi ya. Untuk lebih luas lagi, mungkin bisa merendahkan lagi ego kita untuk bisa lebih memahami orang yang kamu fokuskan ini gitu ya. Karena bagaimanapun juga gitu ya, isi kepala orang itu kan beda-beda ya. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu orang lain menganggapnya baik gitu. Jadi sesuatu yang kamu yakini baik untuk dirimu belum tentu orang lain itu akan menganggap itu baik gitu. Jadi kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang kamu fokuskan ini gitu. Mungkin dia mungkin kalian kadang-kadang berselisih pendapat gitu ya, ada berselisih pendapat. Nah dan itulah
pada saat berselisih pendapat itulah dia tuh memikirkan gitu, ini hubungan mau dibawa kemana gitu. Apakah saya akan tahan untuk bertahan dengan orang yang karakternya keras gitu kan, mungkin seperti itu ya gitu. Tapi yang jelas itu dengan adanya Four of Pentacles di sini gitu, diharapkan kalian bisa lebih luwes, kalian bisa lebih merendahkan lagi egonya. Ya aku nggak bilang kalian ego ya, sebenarnya aku baca tuh berdasarkan tebaran kartu ini, berdasarkan pengennya ngomong apa gitu ya, kayaknya lebih cocoknya tuh ego gitu, karena memang karakter Aries itu memang terkesannya tuh ada kesan egonya tuh memang ada gitu ya gitu. Tapi ya gimana ya, saya nggak menjudge kalian bahwa Aries itu orangnya egois, nggak juga gitu ya, nggak seperti itu ya. Setiap zodiak itu punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Dengan kerasnya kalian itu ada kelebihan kok gitu ya, ada kelebihan yang bisa digali sebenarnya gitu. Jadi kita jangan melihat kata-kata ego itu dengan hal yang negatif ya gitu ya. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah mungkin lebih baik untuk memahami dia itu bukan dengan pikiran kita gitu, tapi melihat dia itu ya apa adanya gitu ya gitu itu. Dan mungkin ada baiknya juga supaya jangan terlalu posesif gitu ya. Posesifnya itu dikurangin dikit lah ya gitu, dikurangin lah ya gitu, karena orang yang kita fokuskan atau pasangan kita ataupun gebetan atau apapun itulah ya gitu loh, sebenarnya kan juga butuh beraktivitas, butuh berinteraksi dengan teman-teman selain pasangannya gitu, selain orang-orang dekatnya gitu. Jadi cobalah untuk lebih percaya kepada orang yang kamu fokuskan ini. Jadi di sini nih, ini bisa jadi pasangan kalian, bisa jadi gebetan kalian, tapi belum jadian gitu ya, bisa jadi belum jadi pasangan aja sudah posesif. Nah itu gimana gitu kan? Nah itu tuh jadi bahan pertimbangan dia loh ya gitu. Bicarakan kalau memang ada yang ngeganjel, lebih baik bicarakan baik-baik, bicarakan dengan lebih luwes, lebih lembut gitu ya. Aku pikir ya kalau ngelihat kartu ini ya, di sini ada twin flames itu sebenarnya api kembar gitu ya, api kembar gitu ya. Yang aku tuh nggak terlalu gimana sih sebenarnya dengan api kembar ini gitu ya, dengan bagaimana kan jenis-jenis hubungan itu ada yang namanya soulmate, ada yang hubungan karmik, ada yang twin flames gitu ya. Apapun itu gitu ya, apapun jenis hubungannya gitu ya, yang aku perlu tekankan bahwa setiap hubungan itu pasti ada pelajarannya, karena itu kan dua isi kepala yang berbeda ya kan, manusia yang berbeda gitu ya. Kamu dan dia diciptakan dengan isi kepala yang berbeda, dilahirkan di lingkungan yang berbeda gitu. Mungkin punya kebiasaan yang berbeda juga antar kamu dengan dia gitu. Nah, itu kan ada pelajarannya, bagaimana kalian bisa saling menyesuaikan satu sama lain. Bagaimana kalian tuh bisa saling menyamakan persepsi tentang satu pendapat, tentang satu tujuan, tentang misi, visi hubungan kalian, bla 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 gitu ya. Mau hubungan karmik kayak juga sama seperti itu. Mau hubungan twin flames kayak, mau soulmate kayak, semua sama seperti itu gitu. Jadi itu hanya istilah. Kalau aku lebih melihat seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa diulik lebih dalam lagi, twin flames itu kan adalah api kembar. Api kembar itu ya berarti kurang lebih gitu ya, sebenarnya itu kalian memiliki sifat dan sikap yang memiliki sifat dan karakter yang kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi kalian tuh seperti punya cerminan gitu, bagaimana kalian, yaitu ya dia juga sama seperti itu gitu ya. Pemikirannya itu sama seperti itu. Nah, kalau kalian sama-sama keras ya, kalau kamu keras, dia juga mungkin punya sifat keras juga gitu ya. Nah kalau kalian sama-sama keras, bagaimana hubungan ini bisa
menuju jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau kalian sama-sama keras, bagaimana kalian bisa mempertahankan hubungan ini supaya lebih langgeng lagi, kan kayak gitu. Jadi harus ada yang lebih luas, harus ada yang lebih bisa mengalah gitu ya. Oke, gitu. Mengalah di sini bukan berarti kalian itu menerima begitu aja perlakuan pasangan kalian gitu ya, enggak seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya terbiasa mengemukakan pendapat pada saat berdebat gitu ya, pada saat kalian itu berbeda pendapat, kalian mungkin terbiasa berdebat dengan keras ya, mungkin ada yang harus lebih lebih soft, lebih kalem lagi pembawaannya gitu ya, dibicarakan baik-baik gitu ya, supaya tercapai karena gini ya, tercapai kesepakatan, tercapai komunikasi yang lebih lancar, yang lebih baik lagi gitu. Karena apa? Karena pada saat kita keras gitu ya, pada saat pasangan kita keras gitu, pada saat orang-orang yang kita fokuskan ini pembawaannya keras, pada saat mempertahankan pendapatnya keras gitu ya, terus kita lawan dengan keras juga, yang ada apa? Benturan kan gitu, yang ada benturan antara kamu dan dia gitu. Jadi harus ada yang harus ada yang bisa lebih membawa komunikasi itu menjadi lebih luas, menjadi lebih lunak lagi gitu ya. Nah, kan masalahnya orang yang kalian fokuskan ini kan tidak ikut, tidak ikut nih membaca menonton video ini gitu. Yang tahu tuh adalah kalian. Jadi yang nonton video ini kan adalah kalian, bukan orang yang kalian fokuskan kan gitu ya. Jadi di sini ya kalian mencoba, kalian yang mendapat pesannya seperti ini ya, kalian coba untuk bisa bersikap lebih luas lagi gitu ya, supaya tercapai komunikasi yang lebih lancar lagi, komunikasi yang lebih baik lagi, sehingga hubungan kalian bisa lebih langgeng lagi, hubungan kalian bisa lebih naik lagi ke jenjang yang diharapkan gitu. Oke, kita lihat dulu di sini pesannya apa. Aries, pesan cinta untuk Aries November. Coba yuk kita lihat pesannya apa. Oke, kita lihat satu persatu ya. Tuh. Very soon. Ada trust. Kemudian ada new love. Ada deception. Oke, sorry ya, kepotong. Tadi ada orang datang. Oke, jadi kalau dilihat dari ini, pesannya di sini ada very soon, kemudian ada trust, ada new love, dan ada deception. Yang bisa aku lihat di sini gitu ya, pada saat kalian itu bisa menaklukkan situasi ini gitu ya, bisa seperti yang dikatakan tadi itu ya gitu, bahwa kalian tuh harus bisa lebih luas gitu ya. Nah, kalian tuh harus bisa menurunkan ego kalian pada saat kalian bisa mengubah mengubah komunikasi itu menjadi lebih luas lagi gitu ya. Maka nggak lama sih gitu ya, bahwa dia itu orang yang kalian fokuskan ini bisa lebih percaya bahwa kalian itu memang benar-benar serius sama dia gitu. Dan kamu juga harus percaya kepada dia, jangan terlalu mengekang seperti yang tadi, jangan terlalu
mengikat dia gitu. Kamu harus berikan dia kebebasan. Sini ada trust gitu ya. Kamu harus bisa berikan dia kebebasan untuk bisa lebih bergaul dengan teman-temannya, lebih bergaul dengan komunitas yang lain gitu. Jadi tidak melulu hanya dengan kalian. Oke, gitu. Setelah di sini ada new love ya. New love itu bukan juga, tidak selamanya new love di sini itu berarti kalian akan menemukan cinta baru atau dia akan menemukan cinta baru. Tapi yang aku lihat di sini, new love itu bahwa dengan apabila komunikasi kalian itu bisa kalian perbaiki ya, kalian tuh akan menemukan cinta yang baru, cinta yang tumbuh kembali di antara kalian berdua dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ya, itu ya. Nah, lepaskan topeng kalian. Di sini ada deception ya. Jadi ada yang someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya. Nah, kalau aku ngelihat ya, entah kamu entah dia mungkin ada yang menutupi perasaan di dalam dirinya. Sebenarnya dia mungkin sayang, sebenarnya dia mungkin peduli, sebenarnya dia mungkin cinta sama kamu, tapi dia tutupi gitu. Jadi tertutupi dengan itu karena dia tuh terlalu menganalisa gitu, dia terlalu mempertimbangkan. Jadi bagaimana perasaan dia ke kamu itu dia tutupi gitu. Nah, pada saat komunikasi itu bisa lebih baik, maka topeng yang dia gunakan itu tuh akan bisa dia lepas dan dia akan menunjukkan bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Oke, itu aja dulu pesan untuk Aries, pesan cintanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cocok untuk kalian. Kalau emang gak cocok ya silahkan coba kalian cek moon, rising, dan Venus kalian. Oke, kita ketemu lagi di bacaan yang lainnya ya. Bye-bye.